Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Naul dengan NIM 22101040008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait perkembangan embrio yang mulai dari Pisces, amfibi, mamalia, reptil, dan juga aves. Baik, yang pertama itu proses perkembangan embrio pada kelas Pisces yang ditandai dengan adanya fertilisasi. Jadi fertilisasi atau pembuahan pada kelas Pisces itu berlangsung secara eksternal, di mana ikan betina tidak mengeluarkan telur yang bercangkang, namun mengeluarkan ovum yang tidak akan berkembang lebih lanjut apabila tidak dibuahi oleh sperma. Ovum tersebut dikeluarkan dari ovarium itu melalui oviduk dan dikeluarkannya melalui kloaka. Bersamaan dengan itu juga ikan jantan mengeluarkan sperma dari testis yang disalurkan melalui saluran urogenital atau saluran kemih sekaligus saluran sperma dan dikeluarkan melalui kloaka sehingga terjadi fertilisasi di dalam air atau fertilisasi eksternal. Jadi saat akan terjadinya proses fertilisasi, ikan betina dan ikan jantan telah mempersiapkan sebuah tempat yang mana tempatnya tersebut sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Saat sel sperma dari ikan jantan dikeluarkan melalui kloaka, mereka akan bergerak bebas di air dan mencari sel telur yang berada di sekitarnya, di tempat yang sudah ikan jantan dan ikan betina siapkan tadi. Lalu, sel sperma akan membuahi sel telur. Peristiwa ini itu akan berlangsung terus-menerus sampai ratusan ovum itu yang dibuahi melekat pada tumbuhan air atau pada celah bebatuan. Tahapan yang berikut itu adalah morula, di mana setelah pembuahan atau fertilisasi, sel sperma yang berhasil membuahi sel telur itu akan terbentuklah zigot. Nah, sel pertama yang dihasilkan dari penyatuan sperma dan sel telur. Nah, zigot yang kemudian mulai mengalami serangkaian pembelahan sel yang disebut dengan mitosis. Jadi selama proses ini, zigot itu akan membelah berkali-kali, menghasilkan banyak sel baru. Nah, pada awalnya sel-sel ini masih berkumpul dalam satu masa padat tanpa adanya rongga di dalamnya. Ketika pembelahan sel berlanjut, masa sel akan berkembang menjadi morula. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa morula adalah struktur yang berbentuk bola yang terdiri dari sekitar 16 hingga 32 sel. Jadi pada tahapan morula itu struktur embrio itu tidak memiliki rongga di dalamnya. Nah, sel-sel di dalam morula akan tersusun rapat dan tidak akan membentuk rongga blastosel yang terjadi pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan blastula nanti. Jadi, sel-sel dalam morula itu masih terorganisir dalam masa padat. Nah, dengan sel-sel lapisan di luar itu mungkin sedikit lebih besar dan lebih teratur dibandingkan dengan sel-sel yang di bagian dalamnya. Jadi nanti seiring berjalannya waktu itu, morula akan mengalami perubahan untuk membentuk blastula. Nah, proses ini itu melibatkan reorganisasi sel-sel dalam morula untuk membentuk kelapisan tipis di sekitar rongga yang muncul di dalamnya yang disebut dengan blastosel. Nah, dengan demikian morula yang padat itu mulai mengembang, strukturnya itu lebih kompleks dan terorganisir yang akan menjadi dasar jadi pada tahapan perkembangan berikutnya seperti blastula nanti. Jadi tahap berikut itu blastula. Jadi setelah tahapan morula, embrio ikan atau Pisces itu memasuki fase blastula yang merupakan tahapan paling penting dalam perkembangan awal untuk embrio. Jadi pada tahapan ini, morula yang sebelumnya adalah masa padat dari sel-sel itu mulai mengalami perubahan yang signifikan. Blastula itu terbentuk melalui proses yang disebut dengan blastulasi. Jadi selama fase ini tuh morula mengalami reorganisasi yang melibatkan pembentukan rongga di dalam struktur embrio. Rongga itu tuh yang biasa dikenal dengan sebutan sebagai blastosel. Nah, sel-sel yang di lapisan luar morula itu mulai bergerak dan membentuki lapisan yang mengelilingi blastosel yang menciptakan struktur berongga yang disebut dengan blastula. Proses ini menandai transisi dari morula yang padat ke struktur berongga yang lebih kompleks. Nah, blastula yang merupakan tahap di mana pembentukan lapisan germinal utama mulai terlihat itu, meskipun pada tahapan ini strukturnya belum terpenuhi berbeda dari morula, tapi pada tahapan ini itu blastula menyediakan dasar bagi perkembangan lebih lanjut di mana lapisan sel akan membentuk struktur yang lebih terorganisir yang akhirnya akan mengarah pada pembentukan organ dan jaringan pada tubuh itu pada fase yang berikutnya. Jadi dengan terbentuknya blastula itu embrio ikan atau Pisces itu siap untuk memasuki tahapan yang berikutnya itu atau tahapan gastrulasi.
Jadi seperti yang teman-teman lihat pada gambar itu, pada bagian A itu adalah tahapan blastomer. Nah, terdapat beberapa lapisan sel yang akan membentuk blastomer tersebut. Nah, termasuk lapisan luar atau enveloping layer dan sel-sel yang bagian dalam itu yang terdiri dari dead cells dan juga internal yolk spacing layer. Jadi, yolk cell itu adalah yang besar di mana di bagian vegetal pole tersebut dia menyediakan nutrisi untuk embrio, dan selain itu juga terdapat mikrotubulus di sekitar yolk cell itu yang berfungsi dalam proses pembelahan dan pembentukan embrionik. Gambar bagian B yang merupakan permukaan embrio pada tahapan blastula ini. Jadi struktur ini tuh menunjukkan lapisan sel yang tersebar di atas permukaan kuning telur dengan pola yang terlihat konsisten dengan pembelahan sel-sel blastoder pada tahapan awal perkembangan. Di gambar bagian C itu menunjukkan diferensiasi lapisan-lapisan germinal pada embrio. Nah, lapisan-lapisan ini itu terdiri dari ektoderm itu di bagian animal pole itu atau bagian atas, mesoderm itu di tengah, dan endoderm itu di bagian vegetal pole. Jadi setiap lapisan itu mulai mengalami spesialisasi untuk membentuk organ dan jaringan tertentu di dalam tubuh. Seperti ektoderm atau bagian luar itu akan berkembang menjadi sistem saraf pusat dan kulit. Kemudian mesoderm atau bagian tengah itu dia akan membentuk otot, tulang, jantung, dan sistem ekskresi. Nah, sedangkan di bagian endoderm itu atau bagian dalam itu dia akan menjadi saluran pencernaan dan juga organ terkait lainnya. Baik, yang berikut itu tahap gastrulasi. Jadi setelah melewati tahap blastula, ini Pisces atau ikan akan memasuki fase gastrulasi yang merupakan proses penting dalam perkembangan awal. Nah, pada tahapan ini itu blastula yang memiliki rongga blastosel itu dan lapisan luar itu mengalami perubahan yang signifikan. Jadi selama proses gastrulasi, lapisan-lapisan sel pada blastula itu mulai mengalami gerakan morfogenik atau invaginasi, yaitu proses di mana bagian dari lapisan sel-sel luar itu mulai melipat ke dalam rongga blastosol. Proses lipatan ini itu membentuk struktur yang terbentuk corong atau cengkung di bagian tengah blastula yang disebut dengan sebagai gastrulasi. Nah, invaginasi ini tuh mengarah pada pembentukan dua struktur utama, yaitu sebuah rongga internal yang dikenal sebagai arkenteror dan juga lapisan luar yang membentuk dinding gastrula. Dengan terbentuknya arkenteror tersebut tadi, rongga ini akan menjadi sistem pencernaan awal embrio, dan lapisan-lapisan sel tersebut itu nanti akan mengelilingi menjadi 3 lapisan germinal utama yang berperan penting dalam perkembangan organ tubuh. Lapisan-lapisan ini itu terdiri dari lapisan endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm. Nah, lapisan ini terbentuk dan nantinya akan berkembang seperti lapisan endoderm, nanti akan berkembang menjadi organ-organ internal itu seperti pencernaan dan kelenjar. Kemudian lapisan bagian mesoderm itu nanti dia akan membentuk otot, kemudian tulang, dan sistem peredaran darah. Sedangkan untuk ektoderm atau bagian lapisan paling luar nanti dia akan menjadi sistem saraf, kemudian kulit, dan juga organ sensorik. Jadi gambar pada bagian A itu adalah di mana itu embrio yang dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu ada animal pole atau bagian atas dan vegetal pole-nya itu adalah bagian bawah. Nah, lapisan embrio ini itu termasuk dalam lapisan deep layer itu dan lapisan penutup atau enveloping layer serta yolk cell atau kuning telur. Nah, 3 lapisan ini itu memiliki fungsinya masing-masing, di mana ini enveloping layer itu adalah sebagai lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi embrio dan membantu proses pembentukan blastula. Yang kemudian deep layer-nya itu adalah lapisan di bagian enveloping layer tersebut yang berperan dalam pembentuk lapisan germinal yang selanjutnya. Kemudian ada yolk synthetic layer, itu dia lapisan yang memiliki kaya akan kuning telur dan juga berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Kemudian ada yolk cell, di mana adalah ini sel-sel yang mengandung kuning telur dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Selanjutnya pada bagian B itu, di mana itu gambar yang menunjukkan pembentukan struktur yang disebut dengan sel atau juga pelindung yang mulai terlihat. Nah, sel ini itu berperan sebagai pusat sinyal induksi untuk pembentukan mesoderm dan dorsal embrio. Nah, sinyal ini itu membantu dalam pengaturan pola tubuh embrio, khususnya untuk menentukan bagian dorsal dan ventral.
Pada tahapan ini juga sel-sel itu mulai bergerak dan berubah untuk membentuk struktur dasar dari tubuh embrio tersebut. Yang berikut itu gambar bagian C, di mana dia itu bagian close up dari pergerakan sel pada sel tersebut, yang bagian B. Jadi dengan adanya pergerakan sel yang disebut sebagai sel ingress ini tuh di sini dari hipoblas nanti epiblas dan juga sel-sel prisa itu akan bergerak ke dalam dan mengorganisir diri mereka untuk membentuk lapisan mesoderm dan endoderm, sementara yang sel-sel yang lain itu lapisan luar menjadi lapisan luar sebagai ectoderm. Bagian di close up tersebut itu ada beberapa bagian yang tadi bisa terlihat itu di gambar. Itu ada bagian epiblas, di mana ini adalah lapisan sel yang membentuk ectoderm dan sebagian mesoderm. Kemudian ada bagian hipoblas, itu lapisan yang sel yang akan membentuk endoderm dan juga sebagiannya mesoderm. Kemudian ada mesoderm include single, itu dimana single yang akan induksi untuk pembentukan mesoderm. Ada juga bagian yang lain tadi seperti sel ingress, itu dia dimana proses invaginasi atau pelipatan ke dalam sel-sel epiblas itu untuk membentuk lapisan-lapisan germinal yang lebih dalam lagi. Kemudian ada infloating cell, di mana sel-sel yang sedang mengalami invaginasi atau gerakan mesomorfogenik. Kemudian ada non-infiltrating cells, di mana sel-sel yang berada di permukaan itu akan membentuk lapisan ectoderm. Kemudian ada yolk granule, di mana granul kuning telur itu yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Baik, yang berikut itu pada bagian gambar D, itu di mana ada menampilkan perkembangan lebih lanjut yang dimulai terbentuknya lapisan-lapisan yang lebih jelas pada embrio. Nah, lapisan tersebut itu lapisan endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Di sini akan berada dalam posisi yang lebih terdefinisi dengan baik dan menyiapkan struktur tubuh utama. Gambar bagian E, di mana memperlihatkan perkembangan bagian anterior dan posterior embrio, kemudian yang dengan di definisi yang lebih jelas antara area bagian kepalanya dan juga bagian tubuh lapisannya, seperti ekor dan juga batang tubuh. Pada gambar bagian E ini ada beberapa bagian. Yang pertama ada region atau daerah kepala yang mulai terbentuk, kemudian ada tail bud atau daerah ekor embrio tadi yang mulai terbentuk, kemudian ada trunk region atau sebagai bagian tubuh utama bagi embrio, kemudian ada somite atau di mana segmen-segmen mesoderm itu akan berkembang menjadi otot, kemudian tulang belakang dan juga dermis.